Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan keyakinan pada kasih karunia Allah dalam hidup kita. Tema ibadah kita yaitu penguasaan diri. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti hidup dalam penguasaan diri yang tercermin dari pikiran, tutur kata, dan perbuatan kita yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Penguasaan diri menjadikan kita tetap teguh, tidak terbawa arus dunia pada setiap kondisi dan keadaan dalam kehidupan kita. Marilah kita menerima panggilan Tuhan untuk sujud beribadah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimohon berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui kidung pujian 7, bait pertama dan ketiga, Terpujilah Allah. Pujilah Tuhan yang maha mulia, yang besar kasih-Nya pada dunia, hingga memberikan putranya yang kudus, melenyapkan dosa serta menebus. Pujilah Ya Tuhan, dalam kehidupan ini kami seringkali tidak dapat melakukan firman-Mu dengan sepenuh hati. Untuk itu, kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian pelengkap kidung jemaat 37, bait pertama dan kedua. Bila Kurenungkan Dosaku. Bila ku renung
Allah berkenan mengampuni dosa kita melalui berita anugerah yang kita terima sebagaimana tersurat pada Galatia 5 ayat 22-23 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Kyrie Gloria. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita nyatakan sukacita atas anugerah Allah ini melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 285, bait yang kedua, Tuhan kulah gembalaku. Dan Kidung Pasamuan Jawi 102, bait yang pertama, Allah yeku pangen kulo. Jiwaku disakarkan namanya di
Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menghadap Tuhan dalam doa epiklesi. Ya Allah, Bapa, memberi kasih karunia, mampukanlah kami meresapkan karunia-Mu melalui sabda-Mu bagi kami. Roh Kudus-Mu akan senantiasa memandu kami untuk hidup sebagai abdi kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui surat Roma 6. Surat Roma 6 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Surat Roma 6 ayat 17 sampai dengan ayat 23 demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hai kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, seseorang lebih mudah menguasai diri ketika ada otoritas yang mengawasi. Contohnya, seorang suami bisa tahan diri, menguasai diri untuk tidak makan makanan yang berkolesterol tinggi ketika makan bersama istrinya di restoran. Tentu saja karena sang istri menjadi otoritas yang mengawasi apa yang dimakan suaminya. Akan tetapi cerita bisa menjadi lain, Bapak, Ibu, Saudara, kalau sang suami sedang makan sendirian atau makan bersama teman-teman di kantor. Apakah lebih mudah bagi sang suami untuk menguasai diri, tidak makan makanan yang berkolesterol tinggi tersebut?
Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, Anda pernah mengalami situasi semacam ini. Tidak mudah bukan untuk melewatkan makanan tersebut? Beberapa kali saya mendengar keluhan ibu-ibu. Wah, suami saya itu bandel Pak Agus. Sudah dilarang dokter makan daging kambing, tetapi tetap sembunyi-sembunyi, nekat makan sate kambing. Jadinya malah masuk rumah sakit. Contoh lain Bapak Ibu Saudara, saya kadang melihat di perempatan lampu lalu lintas. Motor atau mobil melanggar lampu merah. Namun, saya tidak pernah melihat di perempatan yang sama ketika ada polisi yang berjaga di situ. Ada motor atau mobil yang melanggar lampu merah. Jadi intinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika tidak ada pengawasan, kita melihat kecenderungan orang yang lebih mudah untuk melanggar aturan, melanggar hukum, melanggar prinsip yang ada. Namun ketika ada pengawasan, orang bisa menguasai diri untuk tidak melanggar aturan, hukum, atau prinsip yang ada. Orang-orang yang bisa menguasai diri hanya jika ada yang mengawasi, bisa kita katakan tipe orang yang patuh karena ketakutan akan hukuman. Pelanggar lampu lalu lintas patuh karena takut ditilang ketika ada polisi berjaga di perempatan lalu lintas. Suami patuh tidak menyentuh makanan berkolesterol tinggi karena tidak ingin menghadapi kemarahan istri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat Rasul Paulus yang kita terima saat ini, kita diajak memahami bahwa ketika seseorang telah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, orang itu tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba atau abdi kebenaran. Rasul Paulus membedakan ada dua macam perhambaan. Yang pertama, hamba dosa. Yang kedua, hamba kebenaran. Dahulu memang kamu hamba dosa. Demikian apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di kota Roma. Kita baca itu di ayat 17. Dosa, Bapak Ibu Saudara, dalam pemahaman Rasul Paulus merupakan kenyataan universal. Dosa bukanlah seperti virus yang hanya mengenai sebagian orang, sedangkan sebagian orang lainnya bebas terhindar dari virus. Semua orang berdosa, baik orang-orang Yahudi maupun Yunani atau Romawi. Kata dosa dalam bahasa Yunani, hamartia, secara keseluruhan dipakai sebanyak 62 kali oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Secara khusus di surat Roma ini dipakai sebanyak 48 kali. Ini semua untuk menekankan bahwa dosa merupakan sesuatu yang serius bagi umat manusia. Dahulu memang kamu hamba dosa. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan perkataannya. Tetapi sekarang, dilanjutkan lagi di ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ada dua kata penting di sini. Dahulu dan sekarang. Dahulu, sekarang. Dahulu
kamu hamba dosa. Sekarang kamu hamba kebenaran. Perubahan dari dosa, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, terjadi karena kasih karunia Allah. Semata-mata karena kasih karunia Allah. Perkataan Rasul Paulus ini tentu saja tidak hanya berlaku bagi orang-orang Kristen Roma pada waktu itu, tetapi bagi kita semua saat ini yang telah beriman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ketika kita telah menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan abdi kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, kita tidak lagi sebagai hamba dosa. Kita adalah abdi kebenaran. Untuk menghayati hidup sebagai abdi kebenaran, kita perlu senantiasa melatih hidup kita sebagai instrumen kebenaran Allah. Salah satu latihan yang penting adalah penguasaan diri atau kontrol diri. Seseorang, Bapak Ibu Saudara, tidak otomatis punya kemampuan penguasaan diri. Penguasaan diri sebagai buah roh mengandaikan dua hal: karunia dan tanggung jawab. Kemampuan penguasaan diri merupakan pemberian Allah, namun juga sekaligus buah dari proses tanggung jawab kita untuk selalu mau bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita keliru menyikapi kasih karunia Allah yang telah kita terima. Seseorang yang menerima kasih karunia Allah bisa tergoda untuk meremehkan dosa dan bahkan mencoba memanipulasi kasih karunia Allah ini. Seseorang meremehkan dosa dan mencoba memanipulasi kasih karunia Allah ini ketika seseorang kemudian bersikap, tidak apa-apa berbuat dosa, tidak apa-apa, toh nanti Tuhan juga akan mengampuni. Di sini tidak ada penguasaan diri Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi adalah diri yang masih dikuasai oleh dosa. Itulah sebabnya di pasal 6 ayat 1 dan 2 Rasul Paulus mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi apa yang dikehendaki Rasul Paulus? Kasih karunia yang kita terima seharusnya menjadi dorongan bagi kita untuk menguasai bujukan dosa. Bukan sebaliknya, kita masih dikuasai oleh dosa. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, bertumbuhnya kemampuan penguasaan diri kita dalam hidup ini bukan atas dasar ketakutan karena ada otoritas yang mengawasi kita, melainkan atas dasar kesadaran diri kita bahwa kita bukan lagi hamba dosa, melainkan sebagai abdi kebenaran Allah. Kita berbuat benar Bapak Ibu Saudara bukan karena kita takut
ada otoritas yang mengawasi kita. Kan tetapi kita berbuat benar karena kita sadar bahwa kita adalah abdi kebenaran Allah. Saya beri contoh, Bapak Ibu Saudara. Seorang Kristen bisa menguasai dirinya untuk tidak mau mengambil cincin emas yang tergeletak di meja kerja temannya. Bukan karena ia khawatir di situ ada CCTV-nya, tapi karena ia sadar apa yang ia lakukan jika ia ambil cincin emas itu tidak benar secara iman Kristen. Contoh yang lain, suatu hari Minggu di GKJ Nehemia, Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah selesai, saat jemaat bersalaman keluar dari gedung gereja, seorang pemuda bersalaman dengan saya sambil menyerahkan dompet tebal yang ia temukan di bangku gereja. Bisa saja pemuda ini tidak mengembalikan dompet itu, toh tidak ada yang tahu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ia tetap mengembalikannya. Saya yakin karena ia punya kesadaran sebagai abdi kebenaran, bukan hamba dosa. Walaupun tidak ada yang tahu ia menemukan dompet itu, ia tetap mengembalikan. Saya selalu berharap Bapak Ibu Saudara bahwa kalau ada jemaat kita yang barang berharganya tertinggal di gereja, katakanlah dompetnya, tetap bisa damai hatinya ketika berada di rumah. Wah, Pak, dompet mama ketinggalan di gereja. Ayo kita balik lagi ke gereja. Sang papa menjawab, oke ma, ayo kita pergi ke gereja lagi. Tenang aja ma, kalau ketinggalan di gereja pasti kembali kok. Itu harapan saya. Dan saya yakin itu bisa terwujud. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita ajarkan juga pada keluarga kita, anak-anak kita, dengan penguasaan diri mereka untuk berbuat benar. Bukan karena semata-mata ada otoritas yang mengawasi mereka. Walaupun tidak ada yang mengawasi, mereka tetap berbuat benar karena mereka adalah abdi kebenaran Allah yang bertindak benar. Karena tindakan itu sendiri mencerminkan kebenaran Allah. Dahulu kita semua adalah hamba dosa. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, sekarang kita adalah abdi kebenaran Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman merasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama.
Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan direkatkan untuk nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 1010810491006. Nama account Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Untuk doa persembahan silahkan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Mari kita mewujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 410, bait pertama dan kedua, Tenanglah Kini Hatiku. Sedangkan bait ketiga akan kita nyanyikan setelah kita terima berkat Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita melanjutkan tugas pengutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan penguasaan diri di dalam kebenaran firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari tetap sukacita, tetap semangat, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Selalu memakai masker, jaga kebersihan, dan hati senantiasa gembira supaya kita tetap sehat.